Shalom, selamat pagi, jemaat yang terkasih. Saya yakin dan percaya kalian semua dalam kondisi yang sehat pada pagi hari ini. Ini semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Karena itu, kita jangan lupa untuk terus beribadah dan mendekatkan diri kita dengan Tuhan. Sebelum mulai ibadah ini, mari kita bersatu sejenak. Mari kita bersatu dulu. Tolongan ibadah kita datangnya Allah pencipta langit dan bumi. Turunlah atas kita kasih karunia dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Menyertai ibadah kita dari awal hingga pada akhirnya. Mari kita mengagungkan nama Tuhan dengan menaikkan pujian besar setiamu. Mari kita bersama-sama dengan penuh semangat dan kalau bisa sambil bertepuk tangan menyanyikannya. Besar setiamu. Besar setiamu, Allah Bapakku, tiada pertukaran bayangan. Kasih setiamu kekal selamanya. Besar setiamu kepadaku. Besar setiamu, Allah Bapakku. Besar anugerahmu melimpahlah, takkan berkurang dan tiada berubah. Besar setiamu kepadaku. Besar setiamu, besar setiamu, setiap hari kulihat rahmatmu. Kasih setiamu kekal selamanya. Besar setiamu kepadaku.
faithfulness, oh God, my Father. There is no shadow of turning with thee. Thou changes not thy compassion, they fail not. As thou hast been, thou forever will be. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand hath provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Great is thy faithfulness. Lord, unto me. Landasan ibadah kita diambil dari kitab 1 Tawarik 16 ayat 28 sampai 29. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan perhiaskan kekudusan. Mari kita bersama-sama menyanyikan pujian Dahuluku Tersesatlah. Dahuluku tersesatlah, jauh dari jalan kasih Allah. Meskipun ku selalu tolak Yesus yang telah mati bagiku. Dia lepaskan aku dari dosa, di Golgota tanggung hukumanku. Segala dosaku dihapuskannya, kini ku dapat sentosa. Ku ditaruh di ribannya, maka luka rusuknya pun nyata. Kini hatiku lunaklah, karena demikian besar kasih-Nya. Dia lepaskan aku dari dosa, di Golgota tanggung hukumanku. Segala dosaku dihapuskannya, kini ku dapat sentosa. Kini aku menerima sukacita dan sentosa surga. Padaku rahmat diberinya, maupun tangguh oleh Yesus selamat. Dia lepaskan aku dari dosa, di Golgota tanggung hukumanku. Segala dosaku dihapuskannya, kini ku dapat sentosa. Mari kita mengakui kesalahan kepada Tuhan dengan doa pengakuan dosa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu untuk mengakui segala dosa kami. Ampunilah kami yang telah melanggar firman-Mu dan sudah bertindak sesuai kehendak-Mu Tuhan, dan jauhlah kami dari segala hal jahat.
Kiranya Engkau mendengar doa kami yang kami alaskan dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Kami semua telah berdoa. Amin. Berita anugerah hari ini diambil dari kitab 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Petunjuk hidup baru diambil dari Matius 6 ayat 33 sampai 34. Tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkannya padamu. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Mari kita mengikrarkan pengakuan kita dengan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja Kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan memasuki doa syafaat. Bapa di dalam surga, kami datang di hadapan-Mu dengan penuh kerendahan hati, berharap kembali dalam masa-masa pandemi COVID-19 ini, agar pemerintah kami di bawah kepemimpinan Bapak Joko Widodo dapat diberi kesanggupan oleh Tuhan sendiri untuk dapat menangani akan COVID-19 ini. Kami berdoa untuk semua langkah-langkah yang masih terus ditempuh, langkah-langkah yang masih terus juga akan diperbaharui di dalam penanganan COVID ini. Kiranya pemerintah kami sungguh disanggupkan, dan demikian juga untuk masyarakat dapat berespon dengan baik, dapat bersinergi dengan pemerintah kami, sehingga penanganan COVID ini sungguh dapat tercapai seturut daripada kehendak Tuhan. Demikian semua proses vaksinasi kami serahkan ke dalam tangan-Mu, supaya masyarakat Indonesia ini boleh mendapatkan akan vaksin sesuai dengan program-program ataupun arahan-arahan daripada pemerintah kami. Bapak, inilah kerinduan kami, dan pada akhirnya biarlah COVID-19 ini boleh sungguh hilang dari negeri ini, bahkan dari dunia. Tetapi Tuhan, ini bukan kehendak kami, hanya kehendak-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Bapak, kami juga berdoa menyerahkan akan setiap jemaat kami yang mengalami kelemahan tubuh. Tuhan, kami terus bersyukur dan berterima kasih untuk kepulihan baik daripada Bu Wahyu, baik daripada Pak Agung, Bu Rini, demikian juga dengan Tata, Brian, dan Bu Ita. Kami bersyukur Tuhan, biarlah mereka boleh semakin pulih dan semakin pulih, bahkan di tengah-tengah mereka harus melakukan aktivitas-aktivitas, Tuhan tetap memberikan kekuatan dan perlindungan. Tuhan, hamba-Mu juga berdoa terus menyerahkan akan setiap orang-orang mengalami kelemahan tubuh selama bertahun-tahun. Tuhan, kami terus menyerahkan akan Ibu Erni Golov ke dalam tangan Tuhan. Bapa, kami percaya Tuhan selalu melakukan yang terbaik ketika kami pun tidak bisa mengerti akan rencana dan kehendak Tuhan. Tapi kami bersyukur keluarga ini boleh terus merawat dengan penuh kasih akan mamanya. Karena itu Tuhan, kami menyerahkan untuk setiap anak-anaknya Bu Lucy yang merawat, kiranya Tuhan juga terus memberikan hikmat, kekuatan, berikan akan damai sejahtera juga. Kami terus menyerahkan Ibu Erni Golov ke dalam tangan Tuhan.
Bapa, kami juga berdoa untuk Lanlose ke dalam tangan Tuhan. Kami bersyukur dia boleh berada di dalam Engkau ya Tuhan. Bapa, kami menyerahkan dia. Biarlah damai sejahtera daripada Tuhan sendiri yang terus melingkupi dia, memberikan kekuatan kepada dia. Kami bersyukur untuk Pak Fuksiang, Cik Joyce, dan Suster yang boleh terus merawatnya, mengasihi dia. Kami berdoa untuk semua anak-anaknya mengasihi dan mendukung dia. Kami tahu Tuhan, menghormati orang tua adalah satu perintah Tuhan yang mengandung janji berkat yang nyata. Karena itu, biarlah Tuhan terus menolong anak-anak daripada Lanlose, berikan kekuatan dan berkat. Bapa, kami terus menyerahkan akan adik daripada Bu Leli. Tuhan, hamba-Mu menyerahkan Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Kami memohon kiranya Tuhan memberikan damai kekuatan kepada adik Bu Leli di dalam melewati hari demi hari. Kami menyerahkan untuk istrinya merawat, orang-orang di sekitarnya, anaknya merawat, berikan juga kekuatan dan damai. Bapak, kami tidak tahu apa yang menjadi kehendak dan rencana Tuhan. Tetapi yang kami mohonkan ya Tuhan, melalui peristiwa-peristiwa yang ada ini, melalui proses yang harus dijalani ini, hamba-Mu berdoa ya Tuhan, berikanlah kepada setiap mereka perjumpaan dengan Engkau, sehingga mereka belum melihat kasih dan anugerah Tuhan. Bapa, kami juga berdoa, menyerahkan Papa dan Mama daripada Pak Mul. Bapa, hamba-Mu menyerahkan apapun keadaan mereka. Kami percaya mereka juga adalah anak-anak Tuhan. Karena itu berikan damai sejahtera kepada mereka. Ya Allah Roh Kudus, berikanlah ketenangan kepada mereka. Berikanlah kasih-Mu. Kami berdoa untuk setiap orang-orang yang ada di dekatnya merawatnya. Berikan juga kekuatan. Berikan juga perlindungan Tuhan. Kami percaya hari demi hari Tuhan akan memberikan kekuatan kepada mereka. Berdoa untuk semua anak-anaknya. Kami percaya mereka pun juga mengasihi akan papa mamanya ini. Berkati ya Tuhan, pimpin akan setiap anak-anak-Mu yang mengalami kelemahan tubuh ini. Kami mengingat Tuhan untuk setiap yang lain yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Biarlah Tuhan juga menolong. Kami juga berdoa ya Tuhan, menyerahkan akan setiap jemaat kami yang telah lanjut usia. Bapa, biarlah di tengah-tengah lanjut usia ini mereka boleh kuat di dalam Tuhan. Mereka boleh mengalami sukacita dan damai sejahtera. Kami terus menyerahkan ya Tuhan, Aing Ing, kami menyerahkan akan Cikim. Kami berdoa menyerahkan Ibu Lydia Aisyu. Kami mengingat Ai Kwe Ing. Demikian juga dengan Ai Leli. Hamba-Mu berdoa untuk Ibu Shani. Hamba-Mu menyerahkan untuk Asuh Anen bersama istri. Tuhan, tolonglah di dalam masa-masa lanjut usia mereka. Biar mereka semakin kuat dan semakin membara bagi Tuhan. Berikan damai sejahtera. Inilah doa kami ya Tuhan bagi seluruh jemaat kami yang pada saat ini mengalami kelemahan tubuh dan mereka yang telah lanjut usia. Berkati mereka Tuhan dan pimpin mereka. Terima kasih Bapa, di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami ini sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Tuhan, pada saat ini kami datang ke hadirat-Mu, kiranya Engkau selalu memberikan kami kesehatan, meskipun saat ini kami berada di tengah pandemi yang semakin hari semakin ganas, semakin berbahaya, dan semakin tidak bisa diketahui kapan berhentinya. Kami percaya bahwa Engkau satu-satunya yang akan selalu memberi kami kekuatan. Kami percaya bahwa Engkau yang akan selalu melindungi kita. Inilah seluruh doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bu Erni. Silakan. Senang sekali kita boleh bersama-sama kembali di hari Sabat, hari kudus milik Tuhan ini. Seperti yang telah saya kirimkan di dalam Ulangan 19, Tuhan memerintahkan kita untuk mengingatkan, untuk menguduskan hari Sabatnya dan terus berada di dalam hadirat-Nya. Dan kita bersyukur melalui akan Zoom ini kita boleh bersama-sama berkumpul. Nah, saya tadi sudah mengingatkan untuk membawa Alkitab. Yang belum mempersiapkan Alkitab boleh mengambil Alkitab ya. Sudah lama kita tidak bersama-sama saling membaca firman Tuhan ini ya, secara bersama-sama, kalau sendiri setiap kali. Tapi selama
Beberapa saat ini mungkin kita jarang untuk bersama-sama baca Alkitab. Padahal ketika kita membaca ini, kita memperdengarkan suara isi hati Tuhan, memperdengarkan firman Tuhan, bukan itu hal yang sangat indah, ya. Nah, saya akan share screen, mungkin host bisa bantu saya. Sebelum bersama-sama kita merenungkan firman Tuhan, mari bersama kita berdoa. Bapa kami di dalam kerajaan surga, betapa kami bersyukur. Firman Tuhan selalu ada bagi kami. Ketika kami kehilangan jalan, ketika kami mengalami keletihan, ketika kami tidak bisa melihat akan apa yang harus kami lakukan, apa yang harus kami tempuh, firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Karena itu jangan biarkan siapapun Tuhan, umat-Mu, anak-anak-Mu yang sungguh-sungguh mencari Engkau, menjauhkan diri dari setiap pertemuan-pertemuan yang membahas kebenaran firman Tuhan, bahkan menjauhkan diri dari hadirat-Mu. Tetapi biarlah setiap kami ini haus akan kebenaran firman-Mu. Biarlah kami dalam masa-masa pandemi ini, kami justru semakin haus akan kebenaran firman Tuhan. Dan kami boleh dilimpahkan dengan kebenaran firman Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi kakiku. Di tengah-tengah saat-saat seperti ini, justru kami membutuhkan tuntunan-Mu, memegang janji-Mu ya Tuhan. Karena itu terima kasih, kami bersama-sama akan belajar kebenaran firman Tuhan. Di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, pernah enggak ya di dalam kehidupan Anda itu berada di dalam satu masa, ya, atau satu titik gitu ya, satu masa ketika Anda itu benar-benar enggak bisa berbuat apa-apa. Ketakutan yang begitu mencekam, kecemasan yang begitu mengikat kita, begitu kuat mencengkram kita. Sampai rasanya bukan kita ini sesek gitu ya. Sampai kadang-kadang perut kita ini mules, kita tidak bisa berpikir apa-apa. Ya, kita tidak bisa berpikir apa-apa. Keadaan ini di luar kendali kita ya. Kita tidak tahu harus melakukan apa-apa. Saudara-saudara, pikiran kita jadi tidak karu-karuan kacau, keadaan tidak terkendali. Dan pada saat itu, Anda merasakan tidak ada satu orang pun yang ngerti, ataupun juga tidak ada satu orang pun yang menemani. Ada orang pun tapi rasanya sepi gitu, ya. Nah, saudara-saudara, sampai di dalam titik itu Anda mungkin kecewa terhadap diri Anda sendiri. Atau juga mungkin Anda kecewa telah mengecewakan Tuhan. Itulah yang dimaksud dengan titik terendah di dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa apa-apa gitu. Kita tidak bisa apa-apa dan kita hanya menanti hari demi hari ini dengan keletihan, kelesuan. Karena apa? Tekanan yang begitu kuat dan ketakutan yang begitu hebat. Ada yang pernah merasakan hal seperti itu enggak? Berada di dalam peristiwa seperti itu enggak? Ada enggak? Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, saat-saat ini mungkin banyak yang merasa di dalam keadaan seperti itu. Ya, terutama kita melihat ada begitu banyak orang-orang yang pada saat ini di dalam kondisi pandemi ini keluarganya sakit, ya. Mau ke rumah sakit keadaan tidak bisa, betul ya. Tapi dia harus membutuhkan perawatan. Di tengah-tengah perawatan mungkin menghadapi kesulitan yang begitu banyak, tidak ada dokter, kemudian juga tidak ada tidak ada obat-obatan, mau ke dokter dengan rumah sakit dengan takut resiko ketularan virus dan sebagainya, belum lagi problem rumah tangga, belum lagi masalah keuangan, belum lagi mungkin yang dirawat ini kadang-kadang sensitif. Banyak sekali mungkin saat ini. Bahkan mungkin di antara kita pun yang pagi ini hadir, kita pun juga berada di dalam satu kecemasan, tekanan yang membuat kita kadang-kadang, aku nggak tahu, ya. Kadang-kadang kita merasa aku nggak tahu. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, saat ini kita tahu bukan beberapa daripada saudara-saudara seiman kita yang harus menghadapi kesulitan-kesulitan yang lebih besar daripada kita. Mereka dipercayakan untuk menghadapi tekanan dan ketakutan yang lebih besar daripada kita.
Mereka mungkin dipercayakan satu keadaan-keadaan yang menurut kita sangat sulit sekali, tapi mereka harus jalani dengan setia. Bapak dan Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita perlu mendukung di dalam doa, mendoakan mereka terus-menerus, mendoakan mereka supaya rahmat kasih Tuhan melingkupi mereka, dan mereka boleh tetap setia bertahan di dalam keadaan yang ada, karena kita percaya mereka pasti melewatinya. Kita terus mendoakan Bapak Kenny. Di tengah-tengah dia terus menghadapi begitu banyak. Dia adalah seorang ketua majelis, dia yang setia melayani. Tetapi kita bersama-sama dengan dia di dalam doa, mendoakan dia, mendampingi dia, untuk dia boleh merawat akan istrinya yang terkasih, Ibu Lydia. Itu menjadi pokok doa kita setiap kali, setiap waktu, bahkan di dalam doa puasa. Kemudian kita mendengar juga beberapa daripada anggota keluarganya yang juga sakit. Ini pun juga perlu kita doakan. Kita mendengar Bapak Simon Gunawan yang sudah mulai pulih dan bersyukur dia terus-menerus mengalami kepulihan. Kita mendoakan untuk istrinya, mendoakan, dan masih banyak lagi yang tidak bisa kita sebutkan. Ibu Erni Golov, Landlose, Papa dan Mama daripada Bapak Mulyadi, kemudian adiknya Ibu Leli, yang terus mengalami akan keadaan sakit, dan orang-orang di sekitarnya yang merawat itu membutuhkan kekuatan, membutuhkan damai sejahtera. Saya percaya Anda yang pernah merawat orang-orang yang sakit, Anda akan mengalami itu. Atau mungkin yang menghadapi tekanan ekonomi, kesulitan-kesulitan yang begitu besar, menghadapi akan kesulitan di dalam kehidupan rumah tangga, di dalam pekerjaan, di dalam usaha, tekanan yang begitu besar dalam kondisi saat ini, dan timbul kecemasan-kecemasan di dalam diri kita, ketakutan-ketakutan kita, sampai kita tidak bisa berpikir, sampai kita tidak bisa melakukan apa-apa. Saya pernah berada di dalam keadaan seperti itu, di dalam satu titik yang paling rendah sekali. Oleh karena itu, di dalam kebenaran firman Tuhan inilah yang sering kali saya sharingkan, bahkan yang mungkin berulang kali juga saya sampaikan. Karena inilah yang memberikan kepada kita kekuatan, ketenangan. Mari bersama-sama saya membaca, kita membuka firman Tuhan, yaitu di dalam 1 Raja-Raja. Saya rasa kita semuanya tahu bagian ini, ya. 1 Raja-Raja, pasalnya yang ke-19. 1 Raja-Raja, pasalnya yang ke-19. 1 Raja-Raja, pasalnya yang ke-19, ayatnya yang ke-1 sampai dengan ayatnya yang ke-18. 1 Raja-Raja, pasalnya yang ke-19, ayatnya yang ke-1 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Ya, oke. Ayatnya yang ke-1 sampai dengan ayatnya yang ke-8, mari saya bersama kaum wanita membacakan. Ya, kemudian ayatnya yang ke-9 sampai yang ke-8, silakan Bapak Pendeta Eli bersama kaum pria membacakan. Saya ulangi, 1 sampai 8 kita semua kaum wanita, yang wanita, ya. Kemudian yang 9 sampai yang ke-18 silakan kaum pria, ya. Dimulai dari kita, yaitu 1 Raja-Raja 19 ayatnya yang ke-1 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Ketika Ahab memberitahukan kepada Yezebel segala yang dilakukan Elia dan perintah Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Yezebel menyuruh seorang mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para alam menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu. Jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu, maka takutlah ia. Lalu ia bangkit pergi menyelamatkan nyawanya,
dan setelah sampai ke Besek yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan kujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di lalu bawah duduk di sebuah bawah pohon sebuah ara. pohon ara. Kemudian ia ingin mati, katanya. Kemudian ia ingin mati, Cukuplah katanya. itu sekarang ya Tuhan. Ambillah nyawaku. Cukuplah itu sekarang, Aku ini tidak ya lebih Tuhan. baik daripada Ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Sesudah itu ia berbaring dan duduk di bawah pohon ara itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyuruh dia berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kentang berisi lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Tetapi Malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyuruh dia serta berkata, bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu dia berjalan 40 hari 40 malam sampai ke gunung Allah, yaitu gunung Horeb. Saya persilakan kaum pria. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Lalu firman-Nya, keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu, angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa. Tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api. Tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengarnya, yang menyelubuhi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Firman Tuhan kepadanya, pergilah, kembalilah ke jalanmu, melalui padang gurun ke Damsyik, dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Yehu cucu Nimsi haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel, dan Elisa bin Safat dari Abel Meholah harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Maka siapa yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu, dan siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium dia. Ya, kita membaca pada bagian ini seorang nabi yang sangat luar biasa pada masa kerajaan Ahab. Ya, dia dipakai oleh Allah sangat luar biasa. Saudara, di dalam ayatnya pasalnya yang ke-17, Elia itu menghadap daripada Ahab, dan dia mengatakan, karena Ahab melakukan hal yang begitu jahat di hadapan Tuhan, dia mengatakan Tuhan tidak akan menurunkan hujan. Dan saudara, Nabi Elia ini sangat luar biasa.
Kalau kita melihat di dalam ayatnya yang pasalnya yang ke-17, 1 Raja-Raja itu, kita melihat bagaimana kebesaran kemahakuasaan Allah sehingga dia mengalami mujizat-mujizat di dalam hidupnya. Bagaimana selama musim kemarau itu Allah memelihara dia melalui seekor burung yang sukanya makan daging, tetapi bisa diperintahkan oleh Tuhan untuk memberikan daging. Saudara, ini sangat luar biasa, dia melihat akan kebesaran Tuhan dan keagungan Tuhan, mujizat Tuhan. Bahkan setelah sungai Kerit itu habis, kemudian Tuhan pun tetap menyatakan pemeliharaannya dan memakai Elia menjadi berkat bagi seorang janda di Sarfat. Bagaimana Elia itu bisa memberkati keluarga itu karena keluarga itu memberikan kepada Nabi dulu, hamba Tuhan dulu makanan, maka terpeliharalah daripada keluarga janda di Sarfat itu melalui segenggam tepung dan sedikit minyak. Lalu di dalam pasalnya yang ke-7 juga kita melihat bagaimana Tuhan memakai dia untuk membangkitkan kembali anak si janda itu, saudara. Nah, saudara, di dalam pasalnya yang ke-17, yang ke-18 yang lebih luar biasa lagi ialah bagaimana sebelum kejadian pasal yang kita baca itu, saudara, Elia baru saja memanggil api dari surga. Untuk apa? Untuk menghanguskan akan semua korban-korban bakaran itu. Dan ketika Allah menghabiskan persembahan itu membuktikan kepada orang-orang Israel dan Nabi palsu Baal bahwa Tuhan adalah Allah yang hidup, Allah yang disembah oleh Israel adalah Allah yang hidup. Lalu dengan penuh kuasa yang daripada Tuhan, dengan penuh wibawa dari surgawi, Elia memerintahkan untuk membunuh, dikatakan berapa? 4.000 Nabi Baal palsu dibunuh dengan pedang. Karena apa? Kuasa dan wibawa dari surgawi itu. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, kemudian ini pasal 18 ini. Ya, pasal 18 terjadi peristiwa yang begitu luar biasa sekali. Lalu, saudara, setelah peristiwa kemenangan yang begitu besar, peristiwa kemenangan yang sangat heboh dan spektakuler, bagaimana api itu turun dari langit, bagaimana dengan penuh wibawanya dia membunuh tidak sedikit 4.000 itu, saudara. Di dalam pasalnya yang ke-8, yang ke-19 yang baru kita baca ini, saudara, tampaknya itu sangat nggak masuk akal, bukan? Tidak masuk akal bahwa Elia tiba-tiba, perhatikan, dikatakan bahwa Elia itu secara tiba-tiba, apa yang dilakukan? Nah, coba Lisa membaca ayatnya yang ke-3. Ayat yang ke-3, apa yang dilakukan oleh Elia? Coba kita dengarkan, Lisa. Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya, dan setelah sampai ke Beersheba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Ya. Nggak masuk akal gitu. Setelah dia mengalami mujizat Tuhan, ya, setelah dia mengalami mujizat Tuhan, setelah dia menjadi berkat bagi seorang janda, bahkan membangkitkan kembali anaknya, setelah dia mendatangkan api surgawi, setelah dengan wibawanya dia membunuh 4.000 orang. Kalau membaca ayatnya yang ketiga ini rasa mustahil. Kok bisa? Dia mengalami ketakutan yang begitu rupa. Saudara-saudara, dia mengalami ketakutan, kecemasan hanya karena ancaman seorang wanita. Lagi pula, bukankah seharusnya dia berpikir jernih, saudara, berpikir jernih bahwa sumber pertolongannya adalah Allah yang telah mendatangkan api dari surga, Allah yang telah melakukan mujizat. Seharusnya kan dia berpikir begitu. Tidakkah Elia bisa berpikir bahwa Allah itu bisa melindungi dia, meluputkan dia dari seorang wanita? Saudara-saudara, dan keadaan Elia, saudara-saudara, menjadi begitu menyedihkan dan parah. Di dalam ayatnya yang keempat, ya, di dalam ayatnya yang keempat. Nah, saya ingin melihat dulu ya siapa ini. Mari kita bersama-sama boleh membacakan ya, boleh membacakan. Baik, di dalam ayatnya yang keempat.
Nah, saya minta dengan kasih Ari boleh membacakan ayatnya yang keempat, Ari. Ayatnya yang keempat. Ayat keempat, tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon aras. Kemudian ia ingin mati, katanya, cukuplah itu sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Nah, jemaat yang dikasih oleh Tuhan, kita lihat di sini keadaan bukan menjadi lebih bagus setelah dia, saudara Berseba itu istilahnya paling pojok, karena kan dikatakan di situ adalah, dikatakan di dalam ayat yang ketiga, yang termasuk wilayah Yehuda, ya, di wilayah Yehuda. Jadi itu tempatnya yang paling pinggir, sudah. Dia melarikan diri tempat yang paling jauh, yang paling pinggir. Setelah itu dia apa, saudara? Dia mau sendiri, ya. Kadang-kadang kalau orang mengalami tekanan, depresi kan begitu, mau sendiri. Dia tinggalkan bujangnya, lalu ayat yang keempat dia dikatakan, tetapi ia sendiri masuk kemana? Ke padang gurun. Setelah di pohon aras, saudara, dikatakan, Tuhan, aku gak tahu, Yesus, aku lebih baik mati, Yesus. Aku mati, Tuhan, aku nggak tahu aku harus bagaimana, aku mati, Tuhan, cabut nyawaku, Tuhan, aku tidak lebih baik dari semua nenek moyangku, aku tidak lebih baik. Saudara, ini perubahan yang sangat drastis, bukan? Bagaimana setelah dia bisa mendatangkan api surgawi, mengalami mujizat Tuhan, dan kemudian juga dia bisa membunuh 4.000 hanya oleh karena ancaman daripada seorang wanita bernama Isabel. Dia mengalami ketakutan sampai mau mati. Dia takut dibunuh, tapi dia minta mati. Saudara dikasih oleh Tuhan. Pertanyaannya, kenapa? Saudara, saya membaca banyak sekali pendapat, tafsiran, dan sebagainya yang mengatakan Elia itu terlalu mengasihani diri, ya, mengasihani diri sendiri, gitu. Saudara, ada yang mengatakan Elia tidak bisa melihat sumber kekuatannya dari mana, tidak masuk akal, dia sudah seperti yang saya katakan. Banyak juga yang mengatakan bahwa dia tidak percaya janji Allah, dia terlalu lebay, dia adalah nabi yang mengasihani diri, dia adalah nabi yang melarikan diri dari panggilan. Dulu saya juga sering menyampaikan begitu. Dulu, apalagi pada saat kuliah gitu ya, saat menjadi mahasiswa praktek, saya juga begitu. Saya ini memenuhi panggilan nih, saya ini begini nih, saya meninggalkan ini. Dulu saya begitu. Saudara-saudara, saya setelah semakin bersama-sama dibentuk oleh Tuhan, Tuhan mengizinkan memberikan situasi yang khusus bagi saya. Titik terendah, sampai tidak bisa nafas, sampai tidak bisa tahu apa yang harus dilakukan, sampai perut setiap hari ini mules, sampai sekali merasa betul-betul sendiri, tidak ada satupun siapapun yang bisa mengerti, sampai setiap hari ini rasanya, Tuhan, ini apa ini? Kecewa dengan diri sendiri, kecewa telah mengecewakan Tuhan, kecewa banyak sampai titik terendah. Saya baru mengerti apa yang dirasakan oleh Elia. Saudara-saudara, mari kita melihat Elia, saudara. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Mari kita lebih dalam lagi mikirkan Elia. Saya percaya Anda yang pernah berada di dalam tekanan yang begitu kuat, kecemasan dan kekhawatiran Anda dicengkram yang begitu hebat, saudara. Anda akan mengerti posisi daripada Elia. Saudara-saudara, kita melihat di dalam banyak hal sudut pandang Elia. Elia adalah seorang nabi. Dan itu hidupnya tidak mudah. Kenapa? Sebab dia mencintai Tuhan dan dia patuh kepada Tuhan. Dia nurut, dia tunduk di bawah kedaulatan Tuhan. Dia tunduk atas semua yang diperintahkan oleh Tuhan.
Dia dipenuhi semangat untuk menyampaikan akan kebenaran firman Tuhan. Dia dipenuhi semangat untuk melayani Tuhan. Dia dipenuhi cinta kepada Tuhan dan dia tidak bisa untuk meninggalkan cintanya kepada Tuhan. Dan dia bukan saja saudara cinta kepada Tuhan, tetapi dia juga cinta kepada umatnya ini, cinta kepada umat Israel ini. Karena itu kalau Anda melihat gambar ini di sini banyak orang Israel ketika orang Israel itu saudara melakukan penyembahan kepada dewa Baal dan sebagainya, dia bukan merasa sombong dan sebagainya. Seringkali kata-katanya itu diistilahkan sombong, tetapi ada kepedihan. Bagaimana dia menerima instruksi langsung daripada Tuhan. Dia tahu isi hati Tuhan. Dan dia melihat umat yang dikasihinya ini jauh daripada pertobatan. Karena itu dia selain cinta kepada Tuhan, tunduk kepada Tuhan, dia juga sayang kepada umat Israel ini. Bagaimanapun juga ini adalah sebangsa, saudaraku sebangsa. Dia mempunyai cinta yang begitu besar. Tetapi umatnya yang terus dengan semangat dibimbingnya, dikasihinya, diajak untuk bertobat, umat ini mau membunuhnya dan umat ini terlihat tidak ada perubahan sekalipun. Dia tetap takut kepada Israel. Dia tetap menyembah kepada dewa Baal, mereka tetap melakukan itu. Bahkan kemungkinan orang-orang yang tetap takut kepada Allah dilakukan pembunuhan-pembunuhan. Hatinya mengalami kepedihan yang begitu rupa. Di satu sisi dia begitu semangat untuk melayani Tuhan, mencintai Tuhan, dan itu tidak bisa dilakukan, dihilangkan. Di satu sisi dia juga ingin supaya umat Israel ini bertobat, melakukan pembaruan-pembaruan hidup kembali kepada Tuhan. Di sisi lain, saudara, dia melihat tidak ada yang bisa dia lakukan. Sekalipun saudara, sekalipun dia telah melakukan mendatangkan api dan sebagainya, itu tidak mengubah hati orang Israel untuk kembali kepada Tuhan. Karena kalau kita melihat perintah Tuhan, begitu perjalanan sangat panjang, orang Israel ini kembali kepada Tuhan. Dia melihat itu. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, Elia tidak mengasihani diri, saudara. Elia tidak lebay. Elia bukan tidak tahu bahwa dia sumber kuasanya adalah Tuhan. Dia bukan tidak tahu. Dia tahu, saudara. Elia tidak takut kehilangan nyawanya. Dia tidak takut kehilangan nyawanya. Dia berani menghadapi Ahab. Dia berani melawan 4.000 karena dia tahu. Tetapi saudara, dia melihat keadaannya, hatinya cintanya kepada Tuhan yang begitu dalam. Hatinya cintanya kepada umat Israel yang begitu dalam. Tetapi melihat kebebalan ini, dan dia merasa dia tidak tahu memang apa yang harus dilakukan. Bukan karena dia mengasihani diri, bukan karena dia melarikan diri dari panggilan, bukan. Saudara, Anda berada di dalam posisi seperti Elia ini. Anda dan saya adalah orang-orang yang mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, dan cinta kita, kasih kita kepada Tuhan begitu besar, kita tidak bisa melepaskannya, dan kita pasti tunduk kepada Tuhan. Bukankah keadaan sekeliling kita kadang-kadang membuat kita sekali-kali ingin berontak, sekali-kali ingin melakukan sesuatu hal yang menurut kita baik, menurut keinginan kita. Tetapi oleh karena cinta kita kepada Tuhan, karena kita mengerti firman Tuhan dan kita mau tunduk, kita mau lakukan. Dan kadang-kadang itu, saudara, itu pasti memang menjadi satu tekanan bagi kita. Pernahkah Anda merasakan satu kecemasan, ketakutan? Bukan karena kita mau menjadi orang Kristen yang tidak percaya kepada kebenaran firman Tuhan. Bukan. Bukan karena kita tidak percaya bahwa Tuhan itu pasti sanggup menolong kita. Bukan. Tetapi apa? Tetapi keadaan ini, tetapi situasi ini kadang-kadang tidak bisa membuat kita berpikir jernih ketika ketakutan itu lebih besar daripada bahaya yang sebelumnya dan membuat kehidupan kita jauh lebih besar bahayanya, saudara.
Kadang-kadang gitu, ketakutan kita, kecemasan kita jauh lebih besar dari bahaya yang sebenarnya. Membuat kita distorsi pikirannya, tidak bisa melihat kebenaran, tidak bisa lagi mengingat janji firman Tuhan, tidak bisa lagi mengingat mujizat itu nyata, tidak bisa lagi. Bukan karena kita tidak percaya, saudara. Bukan karena kita tidak mencintai Tuhan, bukan karena kita lebay, saudara. Tetapi karena tekanan dan kecemasan, ketakutan yang begitu kuat. Saya percaya setiap kali di dalam hati kita mengatakan, Tuhan kau tahu, aku mengasihi engkau. Tapi aku nggak bisa mikir, Tuhan. Aku tidak bisa. Saudara, Anda akan mengerti apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Aku ditarik di dalam dua sisi. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan. Lalu kita melihat bagaimana Tuhan memperlakukan Elia. Di tengah-tengah dia begitu sangat, akhirnya dia masuk di dalam padang gurun, saudara. Perjalanan sehari dia capek, dia tidur di pohon ara. Dia tidur di pohon ara itu, dan dia merasa sangat letih, gak tahu. Saudara dikasih oleh Tuhan, apa yang dilakukan oleh Tuhan. Mari bersama-sama kita melihat, membaca ya. Oke, ayatnya yang ke-6, ya, ayat yang ke-6. Oke, ayat yang ke-6, sudah, ayat yang ke-6, sebentar ya, saya kepingin mendengar suaranya, lama ini tidak mendengar suaranya. Oke, iya, oke. Bisa minta tolong Pak Wesin atau Melisa membacakan ayatnya yang ke-6? Pak Wesin atau Ibu Lisa ayatnya yang ke-6. Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Oke, ya. Kemudian ayatnya yang ke-7, ya. Ayatnya yang ke-7, bisa minta tolong dengan kasih Ibu Christine. Ayatnya yang ke-7. Oke. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Saudara, ini loh yang Tuhan lakukan, saudara. Dia cuma menyediakan makanan, membiarkan berbaring, beristirahat. Beda dengan Yunus, bukan? Beda dengan Yunus. Ketika Yunus sudah menyampaikan pelayanannya, bertobat, lalu dia kesel. Pasti dihukum ini. Nggak jadi dihukum gini-gini. Karena dia apalagi panas ini. Tuhan mendirikan pohon, kan? Lalu, enaknya. Lalu kan Tuhan ngasih pengertian sama dia. Nah, kalau kamu pohon yang tak dirikan aja, kamu nggak ikut nanam, mati kamu sayang apa lagi itu. Padahal dia juga capek, kesel. Beda, inilah yang membuat kita bersama-sama mengerti bahwa Elia ini saudara tidak mengasihani diri. Dia bukan tidak tahu bahwa Tuhan itu berkuasa menolong, bukan. Dia bukan nabi yang lebay. Dia bukan nabi yang melarikan panggilannya, bukan. Kenapa? Tuhan tahu isi hatinya daripada si Elia ini. Tuhan tahu kasihnya, Tuhan tahu hebat tekanannya, Tuhan tahu ketika dia merasa tidak bisa melakukan apa-apa, Tuhan tahu. Karena itu yang diberikan pertama oleh Tuhan adalah apa? Makan. Orang yang berada di dalam tekanan yang begitu luar biasa, ketakutan, kecemasan, banyak pikiran, seringkali lupa makan. Betul apa betul? Sampai lupa makan begitu banyak hal. Karena itu kalau ada orang yang mengingatkan, sudah makan belum? Ya, dan ingatkan orang itu selalu. Kadang-kadang lupa untuk makan sambil kita selalu ingatkan, minum air. Ingatkan sudah. Tuhan menyediakan makanan loh. Tuhan tidak langsung bangun dan makan. Ayo, konseling dulu, ngomong dulu, konseling dulu. Sekarang coba pikiran. Tuhan tidak ngomong aja, diskusi loh. Aku itu sudah menunjukkan kuasa sama kamu loh. Kamu kok tidak percaya toh? Masa sih kalau aku yang bisa nurunkan
Abi aja masuk aku nggak bisa nangani Isabel. Tuhan nggak begitu. Tapi Tuhan tahu, saudara, apa yang dibutuhkan Elia saat itu. Makan. Makan pun Tuhan tidak lah. Habis makan ini kamu jalan loh ya. Menemui aku di Gunung Horeb. Tidak, saudara. Makan. Tuhan mengerti. Tuhan memperlakukannya dengan begitu lembut. Dia mengerti, saudara. Setelah makan tadi apa yang dilakukan? Setelah Elia makan apa yang dilakukan tadi? Tidur lagi, bukan? Tidur. Saudara, kalau kita ini lagi depresi, stres, banyak tekanan, kita seringkali tidur. Atau yang kedua makan, nggak ada makan terus. Macam-macam. Tidur. Tuhan tidak bangun-bangunkan, saudara. Ya, tidur. Membiarkan dia berbaring, membiarkan dia. Tuhan memberikan tempat, ruang, dan waktu bagi dia untuk dirinya sendiri. It's okay. It's your time. Nikmati waktumu. Tuhan kasih makan. Tuhan biarkan dia berbaring dan beristirahat lagi. Tuhan membiarkan itu, saudara. Kasih makan. Biarkan istirahat. Lalu yang kedua, saudara. Setelah perhatikan, saudara, dikatakan di dalam ayatnya ke-8 itu, maka bangunlah ia lalu makan dan minum. Dan oleh kekuatan makan itu ia berjalan 40 hari, 40 makan. 40 malam. Ini jelas loh. Ini adalah makanan yang supranatural. Bagaimana kekuatan makanan itu bisa memberikan kekuatan bagi orang-orang yang mengalami depresi, stres, dan tekanan. Saudara, kalau Anda memberikan makanan yang penuh dengan kasih, dengan kerelaan, ketulusan, itu memberikan kekuatan bagi orang-orang. Benar, ini lihat ini dari sini. Oleh karena makanan itu dia kuat. Bukan Tuhan tidak memberikan kekuatan yang apa-apa, tapi makanan. Makanan supranatural yang bisa memberikan kekuatan. Setelah itu, saudara, dia berjalan ke Gunung Horeb. Saudara tahu nggak, nama lain daripada Gunung Horeb apa? Ayo, ada yang tahu? Selain daripada namanya Gunung Horeb, selain Gunung Horeb siapa? Kuis ini deh. Kuis, ada yang tahu nggak? Dengan Gunung Horeb, nama lainnya gunung apa? Ada yang tahu? Wah, ini jangan-jangan ada buka Google ini. Nama lain dari Gunung Horeb, ada yang tahu nggak? Kuis ini deh, nggak ada ya? Ada yang tahu? Gunung Horeb, nama lainnya gunung apa? Oh, belum tahu ya, buka Google ya. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, Gunung Horeb nama lainnya adalah Gunung Sinai. Gunung Sinai itu gunung apa? Kalau yang paling ingat, peristiwa apa yang besar yang terjadi di Gunung Sinai? Peristiwa apa yang terjadi di Gunung Sinai? Peristiwa apa? Musa menerima apa? 10 hukum. Iya, di situ terjadi perjanjian yang besar. Di situ Allah ke Gunung Horeb, itu Gunung Sinai. Lalu secara Tuhan berbicara meneguhkan dan sebagainya. Kalau Anda membaca di situ, saudara, ya, Anda membaca di situ, saudara, lalu dikatakan ayat yang ke-9. Ayat yang ke-9 coba perhatikan, ya, minta Angel baca Angel ayat yang ke-9. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian. Apakah kerjamu di sini, hai Elia? Oke. Minta tolong 13 Bu Ami. Ya, Bu. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Saudara, Tuhan itu begitu lembut ya. Tuhan itu begitu mengerti anak-anaknya yang capek, yang lelah. Ya. Pertanyaannya itu, saudara, yang dikasih oleh Tuhan, pertanyaan itu sampai diulang-ulang 2 kali.
Tuhan nggak ngomong loh. Wis ya, kamu kembali kerja ya, gini-gini. Tuhan cuma tanya, misalnya begini, diajak ngomong, Elia, kamu lapor di gini. Elia ngomong, aku ini loh wis kerja segiat-giatnya itu bukan sombong. Ada penasaran itu mungkin merasa lebih baik, saya rasa enggak. Tuhan, aku ini Tuhan tahu lah Tuhan, aku ini sudah melakukan yang terbaik. Tapi ternyata aku enggak lebih baik dari nenek moyangku. Yang artinya apa? Dia ini kepingin bukan mau lebih baik dari, dia kepingin supaya umat Israel ini mau kembali kepada Engkau. Ditanyai lagi, kamu lapo, nangke ini lapo. Kembali dia begitu. Saudara, perhatikan di dalam ayat-ayat selanjutnya, saudara. Ayat yang ke-15, firman Tuhan kepadanya, ayat yang ke-15. Pergilah gini-gini. Tuhan tidak membahas akan kelemahan daripada Elia. Tuhan tidak membahas akan pelarian Elia. Tuhan tidak membahas akan apapun yang sedang Elia saat ini lakukan yang dianggap sebagai kegagalan dan sebagainya. Tetapi Tuhan meneguhkan kembali. Apapun keadaanmu, kekecewaanmu, kelemahanmu, kesusahanmu, kamu tetap hambaku, kamu tetap anakku, kamu tetap umatku yang aku pilih, yang aku percaya untuk melakukan pelayanan ini, untuk melakukan ini. Dia meneguhkan kembali, saudara. Dia tidak bahas, dia tidak menjelaskan bagaimana bangsa Israel ini akan dihukum, dibuang, dan melaluinya nanti itu turun akan Mesias, dan sebagainya. Tetapi dia lebih peduli kepada pribadi Elia ini, yang adalah hambanya yang dipilih, anaknya yang dipilih untuk melakukan di dalam satu bagian pekerjaan pelayanannya. Itu adalah pilihan dan kesempatan. Dia tetap mengatakan pergi. Masih ada yang harus engkau lakukan. Engkau lakukan apa? Engkau harus mengurapi ini. Engkau harus melatih Elisa. Engkau harus mengurapi Yehu. Engkau harus ini. Ini yang harus masih engkau lakukan. Lakukan dengan setia. Kenapa? Sebab engkau akan melewatinya. Masih ada planning Tuhan bagi dia. Di dalam karya Allah yang begitu luar biasa. Masih ada bagian bagi engkau. Karena itu saudara-saudara dikasih oleh Tuhan. Tuhan berbicara, Tuhan meneguhkan dan mengutus. Itu yang dilakukan oleh Tuhan. Dia berbicara dan meneguhkan. Saudara dikasih oleh Tuhan. Setelah itu saudara, Allah juga memberikan transfusi dukungan. Ya, Elisa bin Sarfat. Kalau Anda membaca nanti ya pada panggilannya Elisa itu akhirnya Elisa itu bukan orang yang miskin, saudara. Dia orang yang kaya karena lembunya dia membaca pakai berapa lembu itu lalu dipotong dibagi-bagikan, saudara. Tapi di bagian akhir panggilan Elisa itu, dia mengikuti Elia sebagai pelayannya. Sebagai orang yang selalu ada di dekatnya, yang tahu isi hatinya, yang tahu pergumulan-pergumulan, dia mungkin menceritakan apa yang telah dia lakukan pada ayatnya ke-19 ini. Bagaimana orang Israel dan sebagainya. Kenapa dia akan meneruskan? Dia ceritakan itu. Tuhan memberikan dia transfusi dukungan dengan apa? Orang-orang yang ada di sekitarnya. Dia sudah meninggalkan bujangnya. Lalu Tuhan juga memberikan 7 orang Israel. Seringkali bagian ini, nah ini loh, Elia ini sombong, padahal pikirnya dia baik. Bukan, Tuhan meneguhkan. Gak apa-apa, selain dirimu itu, ada 7.000 orang Israel yang setia kok. Ini Tuhan ngasih tahu, you are not alone. Kamu tidak sendirian, masih banyak orang-orang yang juga mengasihi aku, mencintai aku, dan mereka juga berjuang bersama-sama dengan engkau. Saudara-saudara sekalian, inilah yang diberikan, yang dilakukan oleh Tuhan. Saudara, bahkan di saat ini berada di dalam masa-masa ada tekanan, takut, dan kecemasan yang begitu luar biasa melanda Anda. Ketakutan terkena virus, ya, tertekan masalah ekonomi, bisnis, masa depan anak-anak, bagaimana? Tertekan masalah banyak hal, pekerjaan, rasanya kok aku ini rumput, aku sendiri, tertekan, takut, cemas, dan sebagainya.
Saya pun juga pernah berada dalam kondisi seperti itu. Bahkan, saudara, titik yang paling rendah, saudara. Titik yang paling rendah. Benar-benar paling rendah. Tidak ada satu orang pun yang bisa memahami. Dan Tuhan mengizinkan memang berada di situ. Sampai Tuhan berbicara secara pribadi. Sehingga kita lebih memahami pandangan yang lain tentang Elia ini. Saudara dikasih oleh Tuhan. Apapun yang saat ini, ketakutan, tekanan yang melanda Anda sampai Anda tidak bisa mikir, sesat dan sebagainya, bahkan masa depan Anda, ingatlah, Yesus peduli dan Yesus mengerti. Yesus peduli ini rasanya kata-kata yang sangat biasa dan sebagainya, tapi ini sangat dalam, sama seperti Elia. Yesus peduli, Yesus mengerti. Dia memperdulikan Anda yang tertekan, mungkin Anda yang itu. Dia tidak membiarkan Anda sendiri, dia ada di sana. Di dalam titik yang paling rendah sekalipun, saudara, yang dikasih oleh Tuhan. Mungkin ini adalah satu buku yang bagus, hanya sayang kita selalu ingat film Koreanya saja, kan? Ya toh? It's okay Nabi, to be okay. Kalau ingat ini langsung ingat Korea, gitu. Padahal ini adalah satu buku yang sangat bagus sekali, yang ditulis oleh Sheila Walsh. Saudara, Sheila Walsh itu ingatnya begini, semuanya ini berada di dalam kendali Allah, dan dia selalu berada bersama-sama dengan kita. Dan ketika kita mempercayai itu, kalau kita ya dan amin atas itu, barulah kita dapat membiarkan, mengizinkan apapun yang terjadi yang tidak kita mengerti saat ini, dan tetap mempercayai. Percaya bahwa Tuhan itu melakukan apapun untuk kebaikan kita. Kalau kita percaya saat ini, pandemi ini, penyakit ini, keadaan ini, dan sebagainya itu berada di dalam kontrol Tuhan, dan Tuhan itu ada bersama kita. Kalau saat ini Anda tertekan, Anda takut di dalam satu keadaan yang tidak bisa Anda mengerti, Anda percaya itu, saudara, Anda akan dijalani dan mempercayai Allah. Saudara, saya sekali lagi mengalami hal seperti itu. Banyak hal yang tidak bisa kita mengerti, tidak kita pahami. Satu aja, percaya. Saudara dikasih oleh Tuhan. Lon Anderson ini mengeluarkan saran. Gak apa-apa lah, kalau memang kau depresi, gak apa-apa. Enggak, aku sebagai orang Kristen, aku beriman, aku kuat. Ketika kau depresi, gak apa-apa. It's okay to be depresi. Semua orang begitu, hamba Tuhan, pendeta yang sekali Elia saja depresi, Musa saja depresi. Saya merasa pendeta-pendeta besar pun sekalipun di dalam khotbahnya itu depresi. Pak Eli pernah depresi? Tidak pernah, saya juga pernah, siapapun. Dan it's okay. Kalau Anda mulai ragu-ragu, it's okay, gak apa-apa, Tuhan paham. Tuhan ini, ya pasti Tuhan kok membiarkan ini. Tuhan ini mencintai aku enggak? Tuhan ini, Elia pun juga ya apa Tuhan? Rasanya enggak iso bangsa Israel ini. It's okay, Tuhan ngerti. Kalau Anda mengalami kegagalan, kalau Anda bukan orang yang sempurna mengalami kegagalan, it's okay. Kalau Anda merasa terganggu dan sebagainya, it's okay. Karena itu kan saya selalu ngomong, Bu saya nggak bisa, oke. Bu saya ini, oke. Gak apa-apa kalau kamu merasa nggak baik-baik saja, it's okay. It's okay to not be okay. It's okay. Tuhan mengerti kok, karena itu hal yang paling sangat saya hafal itu. Mazmur ketika mengatakan ketika kegagalan. Tuhan tahu kok kita ini asalnya dari debu. Debu ini nggak ada artinya apa-apa. Tuhan mengerti. Setelah itu apa saudara yang harus Anda lakukan? Kalau Anda berada di dalam masa-masa yang begitu membuat Anda depresi, melanda, ketakutan dan sebagainya, kuatkan dan teguhkan hatimu. Bukankah berulang kali kukatakan, kuatkan dan teguhkan hatimu. Itu kata-kata Tuhan. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Tidak ada yang bisa menguatkan kita selain Tuhan dan kita diri kita sendiri. Karena itu Tuhan nolong Elia, dia harus kuat dirinya sendiri. Dia mau makan, dia jalan dan dia menemui Tuhan. Karena itu saudara,
Di dalam kita menguatkan dan meneguhkan hati, apa yang harus dilakukan? Lebih mendekat kepada Tuhan. Serius dan disiplin di dalam urusan pribadi kita dengan Tuhan. Itu nomor satu. Serius dan disiplin di dalam relasi kita dengan Tuhan. Karena itu kenapa Elia ke Gunung Horeb? Perjalanannya berapa, saudara? Main-main loh, 40 hari ke Gunung Horeb. Dia serius, dia mau menghadap Tuhan. Saudara, seberapa kita ini serius dan disiplin di dalam hubungan kita dengan Tuhan. Serius di dalam kita membaca Alkitab, serius di dalam kita beribadah, serius di dalam kita doa dan puasa. Serius kan? Tuhan sudah memberikan waktu pandemi begitu panjang, saudara. Mari kita mendekat dengan Tuhan. Apa sih artinya mendekat? Serius dan disiplin di dalam hubungan kita pribadi dengan Tuhan. Karena apa? Hubungan kita pribadi dengan Tuhan. Bukan orang lain yang tahu. Saya nggak tahu. Gembala sidang nggak tahu. Guru sekolah minggu nggak tahu. Hanya Anda dan Tuhan. Karena itu, saudara, ini kita harus serius dan disiplin di dalam hubungan kita dengan Tuhan. Yang kedua, lebih erat memegang janji Tuhan. Saudara, hafal firman Tuhan. Bagaimana kita bisa memegang janji Tuhan kalau kita tidak pernah ingat janji firman Tuhan? Yang ketiga, jalani apa yang ada dengan setia saat ini. Apapun itu, ini yang ada, yang Tuhan berikan kepada kita. Harus ibadah online, harus begini, harus ini. Ibu-ibu harus masak, bangun pagi dan sebagainya. Yang punya toko harus cek ini, buka toko dan sebagainya. Yang guru mesti ngajar gini. Yang para murid dan mahasiswa harus melakukan online dan sebagainya berjam-jam. Lakukanlah apa yang ada yang Tuhan berikan saat ini dengan setia. Karena apa? Percayalah, kita akan bersama-sama melewatinya. Lakukan dengan setia. Apa yang ada di sini? Terimalah transfusi dukungan daripada Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Allah menciptakan kita untuk hidup dalam hubungan dengan komunitas. Kita diciptakan ini untuk menjadi bagian bagi orang lain, tidak bisa bagi diri kita sendiri. Kita diciptakan untuk menjadi bagian dari orang lain. Itu tujuan Allah. Karena jika tidak, kita akan menarik diri, kita berfokus kepada diri sendiri, sambil berpikir betapa beratnya hidup kita, betapa orang lain itu tidak adil dan sebagainya. Tidak. Tetapi Tuhan menciptakan kita di dalam satu hubungan dengan orang lain. Kita diciptakan untuk saling menguatkan timbal balik. Saudara, setiap kita mempunyai kelemahan, ada hubungan yang tidak sempurna dan sebagainya. Tetapi Tuhan selalu mengirimi transfusi dukungan dari orang lain. Terimalah pertolongan orang lain, dukungan orang lain. Saudara, ingatlah, jadilah teman bagi orang yang sedang menderita. Banyak saat ini orang-orang yang sedang mendaki, berjuang, yang menderita di dalam masa-masa ini. Jadilah teman, berikan semangat. Selalu ngomong semangat bagi orang lain. Apa yang bisa Anda lakukan, saudara? Ingatkan bagi mereka untuk istirahat. Ya, istirahat, jangan lupa. Ya, kalau itu, saudara telepon orang-orang yang sakit, yang menghadapi tekanan, lalu telepon. Ya, apa, bagaimana? Atau WA, saat ini canggih semuanya. Dorong untuk apa makan dan merawat sendiri. Jangan lupa makan ya. Minumnya, walaupun itu sepertinya sederhana, tapi itu ingatan ngancam di otak karena tubuhnya sendiri itu kadang-kadang lupa, oh iya aku belum makan. Dan untuk merawat dirinya sendiri, istirahat yang cukup, tidurnya jangan malam-malam. Kemarin saya cek dengan orang yang di luar sana, saudara, di tempatnya dia sudah malam, kok belum tidur, ayo tidur, iya sebentar lagi, tidurlah. Wes dipikir apapun nggak bisa sih dulu dengarkan musik. Ingatkan ini, saudara. Lalu, lakukan pelayanan meja untuknya. Kalau Anda mempunyai berkat, kirimlah makanan. Kadang-kadang orang yang mengalami kedukaan, depresi, dan sebagainya, ketika dikirim makanan, kalau kita ingat, oh dia sukanya makan ini, kirim. Sekali lagi bukan betapa mewahnya dan sebagainya. Berbicaranya dengan kasih dan kelembutan. Kalau ngomonglah dan itu, jangan nyoba sih, kok kamu nggak percaya sama Tuhan, itu jadi firman Tuhan. Saudara, doronglah dia untuk semakin erat dan berrelasi dengan Tuhan yang benar-benar. Ingatkan selalu untuk berdoa, baca Alkitab, bersekutu dan sebagainya. Dan beritahu kepadanya bahwa dia tidak sendiri. Ada banyak yang mendoakan dan siap membantu dia, termasuk Anda. Karena itu saudara yang dikasih oleh Tuhan, percayalah Allah mempedulikan Anda. Pegang janji Tuhan. Pegang janji Tuhan.
Apapun yang Anda hadapi saat ini, saudara, pegang janji Tuhan. Sebab Allah memperdulikan Anda. Mari bersama kita berdoa. Saya persilakan Pendeta Eli untuk berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang kami dengarkan hari ini, yang sangat cocok dengan situasi kami, khususnya di masa-masa pandemi ini dengan berbagai tantangan yang luar biasa. Kami bersyukur Tuhan untuk renungan ini, dan pada akhirnya biarlah kami memutuskan untuk boleh terus mengiring Tuhan dengan setia. Ada kesempatan yang indah untuk kami boleh terus bersama-sama dengan Tuhan, melayani Tuhan di muka bumi ini, melayani akan banyak orang di sekitar kami. Biarlah kami tidak memutuskan untuk berlama-lama di dalam depresi dan tekanan yang hebat yang sedang kami alami. Tetapi melalui firman ini, biarlah kami mau bangkit bagimu, demi-Mu, demi memuliakan nama-Mu, bahkan demi banyak orang lagi mendengarkan akan Tuhan, mendengarkan keselamatan di dalam satu-satunya, yaitu Yesus Kristus. Terima kasih Bapa untuk renungan ini. Dan barangkali di tengah-tengah kami ada yang sedang menghadapi tekanan yang luar biasa. Kami berdoa di dalam Kristus, pulihkanlah mereka. Dan biarlah mereka mengalami akan kebangunan seperti yang dialami oleh hamba-Mu Elia. Terima kasih Bapa. Kami doakan juga hamba-Mu yang sudah melayankan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan yang memberkatinya, pakai hidupnya untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Di dalam Kristus Tuhan kami telah berdoa. Amin. Terima kasih. Saya serahkan kembali kepada liturgis. Mari kita membawa persembahan kita dengan menaikkan pujian, terpujilah nama Yesus. Terpujilah nama Yesus, malaikat bersujud, sembahkan mahkota mulia, beri hormat padanya, sembahkan mahkota mulia, beri hormat padanya. Semua yang ditebuskannya bersyukur, bersujud, anugerahnya selamatkanku, beri hormat padanya, anugerahnya selamatkanku, beri hormat padanya. Bangsa-bangsa di dunia berhimpun, bersujud, pandanglah hormat mulianya, beri hormat padanya, pandanglah hormat mulianya, beri hormat
Mari kita berdoa. Tuhan, kami telah memberikan persembahan padamu. Kiranya persembahan ini bisa menjadi berkat dan bisa digunakan untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami telah berdoa. Amin. Bersama-sama kita akan memperhatikan warta untuk minggu ini. Shalom. Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan rekan-rekan. Saya mewakili pengurus jemaat akan membacakan beberapa warta. Yang pertama, terima kasih kepada Evangelis Louis yang telah melayani kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Kemudian yang kedua, kita semua hamba Tuhan, pengurus jemaat, dan seluruh jemaat menyatakan turut berbelasungkawa atas berpulangnya Bapak Chandra atau Papa dari Saudari Vania. Kiranya Tuhan menghiburkan keluarga yang berduka. Kemudian kegiatan pada hari ini kita pada kegiatan pada minggu ini, pada hari Senin dan Rabu ada kelas katekisasi yang diikuti anak-anak Root Community. Kiranya semua anak-anak Root Community dapat tetap bersemangat mengikuti hingga akhir. Dan juga pada hari Kamis, kita dari jam 6 hingga jam 4 sore akan berdoa dan berpuasa. Nah, pada jam 7 malamnya kita ada dogma. Kemudian yang keempat, Divisi Pelayanan Ibadah dan Liturgis akan mengadakan rapat pada hari Selasa, tanggal 17 Agustus, jam 11 siang. Kemudian hari ini, ibadah sekolah minggu akan diadakan jam 10 pagi. Kiranya semua orang tua dapat mendorong anak-anak untuk beribadah. Dan juga nanti jam 4 sore Root Community akan ada persekutuan. Kita akan membahas tentang COVID. Kita akan mendatangkan narasumber yaitu Joyce. Nah, mari kita terus berdoa juga untuk pemulihan dari Bu Wahyu, Pak Agung dan Bu Rini, Ibu Ita, Brian dan Tata. Kemudian jemaat yang lanjut usia, jemaat yang lemah tubuh seperti Lanose, Ibu Erni Kolev, adik dari Bu Reli, orang tua Bapak Mulyadi, dan juga mungkin rekan-rekan lainnya yang tidak disebutkan di sini. Jika ada teman-teman atau rekan-rekan yang ingin didoakan, bisa minta tolong atau bisa menghubungi langsung ke Pak Eli ataupun Bu Erni. Sekian warta pada hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mengakhiri ibadah ini dengan pujian doksologi dan doa berkat yang dipimpin oleh Pak Eli. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan bersama-sama menaikkan pujian doksologi. Puji Allah Bapa Putra dan puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkah. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Kristus Tuhan, dan pertolongan penghiburan dari Allah Roh Kudus menyertai saudara-saudari semua mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Amin. 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 Kebaktian selesai. Selamat hari Minggu.